Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fadil Muhammad Aziz. I'm from the Accounting Program Study with NPM 2541-2041. Today, I will discuss about statistika ekonomi yang berjudul pengertian dan ruang lingkup. Pengertian dan ruang lingkup. Memahami cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang ekonomi dan bisnis. Apa itu statistika ekonomi? Statistika ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Ilmu ini digunakan dalam bidang ekonomi, keuangan, perdagangan, perbankan, akuntansi, dan manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data. Itulah statistika ekonomi. Ada berapa sih fungsi statistika ekonomi itu dalam ekonomi dan bisnis? Fungsi statistika ekonomi dalam ekonomi dan bisnis itu ada 4. Yang pertama, sebagai pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data penjualan, data pendapatan, data inflasi secara sistematis. Lalu yang kedua adalah untuk pengolah data. Mengubah data mentah menjadi tabel, menjadi grafik, menjadi diagram yang mudah dipahami oleh kita. Lalu selanjutnya yang ketiga, fungsinya adalah alat analisis. Jadi statistika ekonomi bisa menjadi alat analisis untuk mengungkap hubungan dan kecenderungan dalam data ekonomi. Lalu yang keempat ada dasar kebijakan. Fungsi statistika ekonomi bisa menjadi dasar untuk kebijakan dalam membantu perusahaan dan pemerintah menentukan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Ruang lingkup statistika ekonomi. Ada berapa sih ruang lingkup statistika ekonomi itu? Yaps. Ruang lingkup statistika ekonomi itu ada 5 ya. 5 kegiatan utama yang membentuk ruang lingkup dalam statistika ekonomi. Yang pertama adalah pengumpulan. Pengumpulan dalam statistika ekonomi itu terbagi menjadi 3, yaitu bisa melalui wawancara, bisa melalui kuesioner, dan yang terakhir bisa melalui observasi. Lalu yang kedua ada penyajian. Penyajian itu ada 3 juga ya teman-teman. Yang pertama bisa melalui penyajian tabel, lalu yang kedua bisa melalui penyajian grafik, lalu yang ketiga bisa melalui penyajian diagram. Lalu selanjutnya ada pengolahan. Pengolahan ini juga terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Pertama, pengolahan bisa melalui mean, lalu bisa median, dan yang terakhir melalui modus. Lalu selanjutnya ruang lingkup statistika itu ada yang namanya analisis. Analisis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama analisis tren dan yang pertama analisis tren dan yang kedua analisis perbandingan. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan, yaitu prediksi dan strategi. Setiap tahap itu tuh saling berkaitan ya teman-teman, dan membentuk satu siklus analisis data yang komprehensif dalam kajian ekonomi, dari pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis, dan kesimpulan. Pengumpulan dan penyajian data. Metode pengumpulan data itu tadi ada 3 ya, dan penyajian data itu juga tadi ada 3. Nah, kita sekarang bahas dulu ya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam statistika ekonomi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama wawancara, yang kedua kuesioner, dan yang terakhir observasi dan dokumentasi. Yang pertama wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan narasumber ekonomi. Lalu yang kedua ada kuesioner, pengisian formulir data oleh responden secara terstruktur. Dan yang ketiga observasi dan dokumentasi, yaitu pengamatan langsung dan penggunaan data sekunder. Dan penyajian data. Penyajian data kita tahu tadi sudah terbagi 3, yaitu ada tabel, diagram batang, dan lingkaran. Dan yang ketiga ada grafik. Oke, kita bahas yang tabel dulu. Penyajian data melalui tabel itu menyusun data secara rapi dalam baris dan kolom. Lalu yang kedua, penyajian data melalui diagram batang dan lingkaran. yaitu visualisasi proporsi dan perbandingan antar kategori.
Lalu yang ketiga itu penyajian data melalui grafik, yaitu menampilkan perkembangan data dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya pengolahan data. Metode statistik dasar. Data ekonomi itu diolah menggunakan metode statistik untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Yang pertama itu ada MEAN, atau yang biasa kita sebut nilai rata-rata. MEAN itu nilai tengah dari keseluruhan data statistik yang ada. Lalu yang kedua ada median. Median ini nilai tengah setelah data itu diurutkan. Jadi semua data itu yang kita dapat itu kita jadiin satu, kita urutin, lalu kita ambil nilai tengahnya. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu ada modus. Apa sih modus itu? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, atau kalau dalam statistika ekonomi berarti nilai data yang paling sering muncul. Lalu yang terakhir ada persentase. Nah, persentase ini adalah proporsi suatu data terhadap keseluruhan data. Lalu selanjutnya, dua jenis statistika dalam ekonomi. Yang pertama, statistika deskriptif. Yang kedua, statistika inferensial. Statistika deskriptif menggambarkan kondisi data tanpa membuat kesimpulan umum ke populasi yang lebih luas. Contohnya, rata-rata pendapatan mahasiswa per bulan. Itu kan kita nggak bisa membuat kesimpulan yang sama, karena pendapatan mahasiswa per bulan itu kan beda-beda kan. Lalu yang kedua, grafik penjualan toko selama 1 tahun. Kita di situ nggak bisa buat kesimpulan untuk populasi yang lebih luas tuh, kayak kan penjualan toko selama 1 tahun tuh beda-beda kan. Bisa aja tahun depannya income-nya nggak segitu juga. Lalu yang ketiga, tabel distribusi pengeluaran rumah tangga. Lalu jenis statistika yang satunya adalah statistika inferensial. Statistika inferensial menarik kesimpulan dari sampel untuk menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Contohnya nih, prediksi tingkat inflasi tahunan. Itu kan kita bisa ngambil sampel untuk menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan dalam 1 tahun. Kayak misal per kuartal gitu. Lalu yang kedua, peramalan penjualan produk baru. Dan yang ketiga, estimasi tingkat pengangguran nasional. Nah, kalau ngomongin pengangguran nasional itu kan ya kita bisa ngambil sampel lah ya. Populasi secara keseluruhan di Indonesia ini udah banyak kan yang nganggur. Nah, kita ambil sampel untuk estimasi tingkat pengangguran nasional. Contoh penerapan nyata. Statistika ekonomi itu contohnya bisa dalam penerapan nyata itu ada 4 ya. Ini contoh aja ya. Yang pertama ada perbankan, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada pemerintahan, dan yang keempat ada investor. Nah, kita bahas dulu yang perbankan. Dalam perbankan, bank itu menganalisa tingkat kredit macet untuk mengelola risiko pinjaman nasabah. Dalam perusahaan menghitung keuntungan dan kerugian penjualan secara periodik. Dalam pemerintahan, pemerintah menghitung angka pengangguran untuk merancang kebijakan ketenaga kerjaan. Lalu yang terakhir, investor. Dari sisi investor menganalisis pergerakan saham untuk menentukan strategi dalam investasi dia. Lalu selanjutnya ada analisis data dan penarikan kesimpulan. Yang pertama itu ada melihat perkembangan ekonomi, yaitu melacak tren pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Itu kayak perlahan-perlahan gitulah. Lalu yang kedua itu ada membandingkan data. Membandingkan data lintas wilayah, periode, dan sektor. Lalu yang ketiga, menentukan tren pasar. Nah, ini nih yang sangat penting ya, karena biasanya kalau trennya lagi naik itu bakal seterusnya naik, dan kalau trennya lagi turun ya itu bakal seterusnya turun. Menentukan tren pasar itu mengidentifikasi arah pasar dan perkiraan masa depan. Jadi kita itu melalui tren pasar itu kita bisa tahu ke depan itu bakal kemana nih arah pasarnya itu, arah tren pasarnya itu kemana. Yaitu dalam dunia
keuangan, dunia finance, dunia investor, dunia trading, segala macam, forex tuh bisa dilihat dari situ. Lalu dari data itu menjadi keputusan atau penarikan kesimpulan. Hasil analisis data bukan sekedar angka, melainkan fondasi untuk membuat prediksi dalam kondisi ekonomi ke depan, lalu menentukan strategi bisnis yang kompetitif, lalu mengambil keputusan ekonomi yang akurat dan terukur. Analisis yang baik mengubah data mentah menjadi wawasan strategis yang bernilai tinggi. That's a point, man. Oke. Kesimpulannya, statistika ekonomi adalah ilmu yang mengolah dan menganalisis data ekonomi agar pengambilan keputusan menjadi lebih tepat, terukur, dan berbasis bukti. Yang pertama, tadi kita tahu ada pengumpulan, yaitu data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Lalu yang kedua ada pengolahan. Data dihitung dengan metode seperti median, dan modus. Lalu ada analisis, yaitu data analisis untuk menemukan tren dan pola ekonomi. Lalu yang keempat ada keputusan. Hasil analisis menjadi dasar kebijakan dan strategi bisnis. Oke, sekian itu saja dari saya. Saya Fadil Muhammad Aziz undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.